baik ambil usaha dakwah. Karena tidak ada lagi nabi, rasul udah nggak ada lagi, sahabat udah nggak ada lagi, tabiin, tabi. Dan tugas ini bukan saja tugas ulama, tapi tugasnya orang Islam semua. Saling mengingatkan pentingnya ini agama. Walaupun seluruh orang taat mesti buat juga ini, saling mengingatkan. Orang udah pernah keluar di jalan Allah mesti dibuat juga. Yang pentingnya kenapa usaha iman. Iman nih kalau kita sholat ini menggunakan iman. Kalau dibiarkan terus nggak ada lagi usaha iman maka redup iman kita. Lama-lama melemah, lama-lama tak malas sholat, tak enak lagi sholat juga tapi tak nikmat lagi. Kenapa? Iman melemah, baterai mau habis. Hayya 'alal falah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta segala makhluk. Dia satu-satunya pemelihara, pemberi rezeki seluruh yang namanya makhluk. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada daya dan kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita ni Allah. Syariatnya kita yang memegang, kita yang menghidupkan mata, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berbaring, berbujur, mati, badan dia punya, tangan dia punya, tapi tak bisa bergerak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ambil kekuatan. Allah matikan. Jadi tidak ada orang kaya kecuali Allah berikan kekayaan. Tidak ada orang miskin kecuali Allah miskinkan. Tidak ada orang hina kecuali Allah hinakan. Tidak ada raja-raja kecuali Allah berikan kerajaan. Allah mudah saja hinakan orang-orang yang raja ini tanpa menurunkan jabatan. Allah muliakan orang-orang yang nampaknya hina tapi derajat di sisi Allah dia tinggi, derajat mulia di sisi Allah. Kenapa? Dia amal agama. Seluruh nabi-nabi dihantar untuk apa? Untuk perkara agama. Bukan harta benda, pangkat, jabatan. Walaupun ada nih keperluan saja, bukan untuk kebanggaan, pujian-pujian. Ini pujian milik Allah aja, nggak ada. Karena kita ini miskin, cuma diamanahkan kepada Allah. Diberikan fasilitas, ini ujian daripada orang-orang yang beriman. Kesehatan ujian, kemiskinan ujian. Untuk apa? Untuk menyempurnakan iman. Kalau tidak ada ujian, maka tidak ada naik derajat kita. Tak akan naik derajat kita, pangkat kita di sisi Allah. Maka pentingnya agama. Maka kita duduk di sini bukan untuk mendengarkan ceramah yang hebat, yang berapi-api, tapi kita mau ngambil pikir macam mana agama ini wujud dalam diri kita. Dan wujud dalam diri kita, keluarga kita, tetangga dan umat seluruh alam. Karena kita ini umat yang terbaik, bukan umat terdahulu. Bukan kita untuk ibadah saja di dunia ini.
Karena orang-orang terdahulu udah ada umat yang ahli ibadah. Maka orang yang mulia, umat yang terbaik, ambil usaha dakwah. Karena tidak ada lagi nabi. Rasul udah nggak ada lagi. Sahabat udah nggak ada lagi. Tabi'in, tabi. Dan tugas ini bukan saja tugas ulama, tapi tugasnya orang Islam semua. Saling mengingatkan pentingnya ini agama. Walaupun seluruh orang taat mesti buat juga ini, saling mengingatkan. Orang udah pernah keluar di jalan Allah mesti dibuat juga. Saking pentingnya. Kenapa? Usaha iman. Iman ini kalau kita sholat ini menggunakan iman. Kalau dibiarkan terus nggak ada lagi usaha iman, maka redup iman kita. Lama-lama melemah. Lama-lama tak malas sholat, tak enak lagi sholat juga, tapi tak nikmat lagi. Kenapa? Iman melemah, baterai mau habis. Maka pentingnya ini usaha. Kalau orang semua mau belanja, semua nggak ada yang jualan, nggak ada yang mengusahakan sembako, habis yang mau dimakan. Begitu juga agama. Agama ini bukan datang dengan angin, dihantar burung, tidak. Tapi ada yang menghantar. Orang-orang yang perjuangkan agama. Kalau kita dihantar ke bumi ini bukan untuk main-main, untuk membangun rumah yang besar-besar, untuk kemewah-mewahan, cari ketenaran, tidak. Ini keperluan. Hari ini terbalik, Pak. Keperluan jadikan maksud. Maksud jadi keperluan. Kalau tanaman petani, mulai sholat dulu biar bagus padi. Akhirnya agama digunakan untuk dunia. Sholat duha biar lancar laris dagangan. Balik-balik. Maka mesti paham kita apa maksud Allah hantar kita ke bumi. Kalau satu orang dikirim suatu perusahaan tak tahu dia kerjanya, maka dia bingung apa nak buat, ngerusak aja situ dalam kantor. Tak tahu dia kerjanya. Tapi fasilitas dipakai, biarkan sama bosnya. Itu udah parah, dah tegur, datangkan orang ingatkan sampai mau tobat. Kalau tidak maka keluarkan. Maka manusia seperti itu. Sebelum datang manusia ini disiapkan keperluannya. Belum ada manusia kalau ciptakan bumi. Kalau ciptakan bumi, ketika itu bumi bergetar. Maka ketika itu bumi bergetar, maka Allah ciptakan gunung untuk pasang. Ini belum ada manusia, keperluan yang disiapkan untuk apa? Untuk amal agama. Kalau bos kita suruh kerja, mesti siapkan keperluan lah. Mana bisa suruh-suruh. Tapi Allah Maha Kaya, maka persiapan. Maka karena dia mengetahui keperluan makhluk. Setelah itu maka ciptakannya cahaya. Kalau ada cahaya repot kita kerja. Keperluan juga cahaya. Maka ketika itu Allah ciptakan lagi perkara yang dibenci manusia. Belum ada manusia, masih keperluannya. Presiden mau datang di Sibolga ini mesti persiapkan, benahi tempatnya di mana, kantornya di mana dia duduk, persiapkan keperluannya. Kenapa? Tamu yang agung. Ini manusia ini makhluk yang terbaik. Apa dia mau kerja yang mulia, siapkan kerjaannya. Siapkan keperluan-keperluannya, makan minumnya. Maka diciptakannya, setelah itu diciptakannya binatang-binatang makannya. Setelah itu Allah ciptakan rumput-rumput. Kalau Allah ciptakan hari umatnya manusia, ada sempurna keperluannya.
Nggak ada lagi, nggak bisa nuntut lagi, udah sempurna. Maka jangan sampai keperluan kita gunakan, tugas kita nggak kita kerjakan. Hari ini banyak Pak bersyukur kalau dapat harta benda, punya jabatan, syukuran. Anak nikah syukuran. Tapi pernah kita bersyukur Pak, mensyukuran ketika Allah berikan iman, usaha iman. Kadang-kadang aku pula lagi suruh berangkat. Pernah bersyukur kita Pak, Allah berikan iman, jadikan umat terbaik, diberikan usaha iman dan berikan istiqomah dalam amal. Karena ditanya dalam kubur bukan harta benda berapa banyak, berapa lama kerjanya, rumahnya berapa, kendaraannya berapa, tidak. Yang ditanya siapa yang kita yakini yang menghidupkan atau yang mematikan atau yang memberikan rezeki. Man rabbuka. Kalau kita katakan kebun, habis. Kalau nggak ada kebun, nggak bisa. Kalau aku nggak kerja, nggak makan. Keyakinan mesti dibuang seperti itu. Tapi syariat tetap dikerjakan. Meyakini tak boleh, tapi perintah syariat. Tapi hari ini susah kita buang keyakinan seperti itu Pak. Kenapa? Nggak kita usahakan. Maka kita menjerit orang-orang pada dalam kubur, menyesal, balik lagi ke dunia. Tak ada kesempatan sekali aja. Hari ini orang sekali aja kok ada nikmati dunia nih, sekali aja hidup. Nanti tak bisa lagi nikmati kalau mati kita. Justru sekali itulah kita sayang umur kita. Pantai, minum, tai judi, sabu, perempuan dinikmati semua karena nikmat sekali hidupnya. Justru kalau kendaraan satu maka kita sayang, kalau banyaknya biarlah kita rusak satu dah jual. Karena banyak. Tapi kalau satu sayanglah. Maka kayak sebaik-baik umur kita gunakan untuk agama. Beli pakaian juga, orang kafir beli pakaian juga, tapi beda. Untuk kebanggaan, mereka bikin rumah untuk kebanggaan, kendaraan untuk kebanggaan. Tapi kita beli juga, tapi untuk mentaati Allah. Maka ditanya semua nanti umur kita kemanakan, harta kita belanjakan dapat dari mana? Ditanya. Dalam kubur baru menjerit. Rabbana absorna wa sami'na farjitna na'mal solehan inna muqinun. Ya Rabb kami. Nah baru percaya Pak. Iman macam ini tak lagi dipercaya, tak laku. Kami telah melihat, menengok siksa itu. Kami telah mendengar. Kembalikan kami ke dunia. Kami nak beramal soleh. Kami telah beriman. Iman macam ini tak laku lagi Pak. Iman yang di dunia ni lah yang laku. Ini iman orang kafir lagi lah yang dalam kubur baru percaya. Hari ini orang kafir Pak. Pokoknya namanya orang kafir ingkar. Kalau nanti kiamat mau dibikinnya tempat di udara tuh. Kalau ikat kena kiamatnya, begitulah dia melawannya. Jadi kiamat nggak kena kalau tengah-tengah tuh antara bawah langit tuh kan. Baru di atas bumi, tak kena kiamat. Kan ini bumi aja kata yang kiamat. Begitulah dia. Pemikiran pas melawan, tahu tapi melawan. Maka yang selamat tuh orang yang menyerahkan dirinya. Orang punya Allah diri kita nih. Amanah. Orang amanah mesti kembalikan macam mana kita lahir. Dulu tak berbuat dosa, maka kita kembali kepada Allah dengan suci, bersih. Itu yang diusahakan. Kembalikan kepada yang punya.
kita mau kembali kepada Allah sebagaimana kita dilahirkan. Diusahakan. Seluruh para nabi habis harta benda, waktunya dikorbankan orang-orang yang mulia. Maka sahabat mencontoh para nabi, para rasul. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Kalau kita hidup cuma ngurus istri aja, olah orang kafir lebih jago lagi. Tengok anaknya hebat-hebat dia. PS3, mobilnya sekian, hebat lagi orang tuh. Kalau cuma ngurus istri aja, urus kebun aja, hebat lagi orang tuh. Tapi kita untuk mengurus agama. Hari ini orang menikah untuk apa? Untuk mencari benda, nanti kerjasama untuk dunia. Maka kita menikah ini bukan untuk itu, tapi untuk apa? Untuk kerjasama dalam agama. Nabi-nabi ini bukan tak punya kelebihan untuk masalah dunia. Nabi Nuh ahli pertanian. Hari ini kalau kita punya kelebihan, diberikan Allah kemampuan untuk mengobati orang, dah buka praktek. Tak sempat lagi keluar, tak sempat lagi solat pun tinggal kadang. Ujian datang. Orang beriman ujian terus. Bagaimana orang fitness tu angkat barbel dia. Maka bukan nak ngangkat barbel dia, tapi nak membentuk badannya tadi. Nah, ujian datang itu untuk membentuk kita. Tapi tak tahan pula, adalah tak terbentuklah iman tu. Macam gitu juga, tak tahan ngangkat barbel ni dah, tak terbentuk badan. Begitu dia. Nabi siapa lagi? Nabi Idris, ahli daripada penjahitan. Baju-baju perang jago. Astronomi, perbintangan. Tapi dia enggak ngurus itu aja dia, Pak. Tetap ngurus umatnya. Tapi rutenya itu cuma terbatas dia, enggak seluruh dunia dipikirkan. Ibaratnya orang-orang Jawa aja semua rutenya. Kalau Nabi Musa, Nabi Israel aja. Itu aja deh. Nabi Isa gitu juga. Datang, ada orang datang. Ya Nabi Allah, sana ada orang enggak menyembah Allah. Bisa katakan itu bukan urusanku sama kaumku aja. Jadi kesusahannya dibandingkan Rasulullah, Nabi-Nabi terdahulu jauh. Karena sedikit cuma dipikirkan, beban pikiran sedikit. Untuk mendatangi mereka pun enggak terlalu luas. Kalau Nabi pikirkan seluruh alam, rutenya jauh lah. Mana-mana dipikirkan, seluruh dunia dipikirkan, macam mana bayi akan datang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini enggak sendiri-sendiri. Untuk diriku saja dah solat aku dah mantap. Kalau kita mati maka tak ada lagi amal jariah. Habis, terputus agama. Kalau sahabat atau nabi-nabi di kampungnya aja, di tempatnya aja, nah di sana aja lah ada agama, sini orang mau bantai lah, tak kenal aturan. Hakikatnya aja nampaknya syariat ni sahabat datang, padahal utusan Allah. Rasulullah itu utusan Allah. Kenapa? Haknya ni hamba ni dikasih tahu, karena tak tahu apa-apa, buta kita ni, kecuali orang yang melihat. Datangkan orang untuk mengingatkan supaya dia tahu macam mana jalan kehidupan di dunia dan akhirat selamat. Kalau tak tahu, lepas tanggung jawab Allah. Nanti ditanya di akhirat, adakah orang datang mengingatkan? Ada, tapi aku tak mau. Dah, disiksa. Bukan lagi salah Allah, karena sudah diingatkan. Tak mau juga datangkan orang, terus datangkan sampai dia mati ataupun dapat hidayah. Ngapa mengingatkan? Kalau aku dapat hidayah kan dapat sendiri. Mana pula Rasul ngapain diturunkan? Kalau kayak gitu, tunggu dia dapat hidayah sendiri. Kalau Allah, karena Allah Maha mengetahui, maka diingatkan. Allah tahu bapaknya Nabi Ibrahim itu tak akan dapat hidayah, tapi perintah untuk dakwah, untuk apa? Membentuk iman.
Wah, ini ajib dia Pak. Kerja Nabi pula. Oh, kita nih siapa dipilih Allah untuk kerja Nabi? Nggak pernah kursus. Bukan orang Arab, bukan orang Madinah, tapi Allah berikan kerja Nabi. Kadang tak tahu bahasa Inggris, tak tahu bahasa Cina, tapi dikirim ke seluruh alam. Kadang nggak ada lagi lain gitu. Sudah diseleksi. Nah inilah yang terbaik. Kadang-kadang ada orang kaya Allah tak pilih dia. Kadang-kadang ada orang tak pernah sekolah, tak tahu baca tulis, Allah pilih pula dia. Kenapa ada kebaikan yang dipilih sama Allah? Kata ulama ada 70 kebaikan di dalam dirinya, maka Allah pilih. Maka orang yang melihat kebaikan saudaranya ini salah satu sifat Allah. Nah, Allah pandang kebaikan kita. Kalau Allah pandang keburukan kita, nggak ada baiknya kita Pak, buruk semua. Nah, kalau pilih gunakan, karena ini yang terbaik di antara yang lain. Dibandingkan sahabat mati di tempat. Di Barus ada cucu sahabat, orang-orang yang perjuangkan agama. Kalau cuma senang aja baru beramal, lagi nggak ada kerja barulah mau keluar. Ketika ada kerjaan bertabrakan, tak mau keluar. Ketahuan iman kita, ketahuan perjuangan kita sampai mana batas. Orang kalau cinta sama istrinya, maka dia akan perjuangkan apa yang diminta, apa yang dia senangi, apa dia kebiasaannya. Tapi kalau cuma di lisan aja, nggak bisa jadi bukti. Mesti dengan keyakinan dan perbuatan. Cinta, tapi perbuatan bertentangan dengan yang dia cintai. Ini dusta. Begitu juga dengan cinta dengan Nabi. Selawat kita hari-hari, tapi keyakinan tak ada. Amal sunnah opo iyo. Kata orang Jawa opo iyo. Kami jumpa orang Jawa sampaikan hadis, tak percaya dengan hadis Pak. Opo iyo, macam mana coba? Beginilah jahiliyahnya Pak. Mau kembali lagi jahiliyah. Katanya inilah apa masih kami katanya. Kami sampaikan kepada dia dalil apa hadis. Maka dia katakan opo iyo. Macam mana Pak? Apa iya? Nggak percaya sama hadis Pak, ragu. Maka mesti ditanamkan keyakinan kita sama hadis ini Pak, sahabat dan Rasulullah. Iman lisan, iman keyakinan dalam hati dengan iman perbuatan. Perbuatan macam mana? Sunnah Nabi ada 3. Suro, siro, sariro. Suro ini penampilan. Robe hari-hari pakai. Dari jauh udah nampak putih-putih, itu Islam tuh. Gitu ya. Kalau tak pakai peci kita pakaian sama orang sebelah kan, celana pun gitu pendek, tak tahu kita iman Islam. Akhirnya orang tak salam sama kita, dapat kebaikan kita. Jangan salam lagi orang Kristen pula. Kenapa tak ada kejayaan, tak ada sunnah? Maka pakaian aja udah sunnah pula. Tapi bukan jaminan nih kalau udah pakai jubah, pakai peci, pakai jenggot, ini udah selamat. Ada lagi tingkah laku Nabi, suruh sariro. Suruh sariro ini tingkah laku Nabi. Bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana masuk WC-nya Nabi, macam mana makannya Nabi, macam mana akhlaknya Rasulullah, macam mana tegur sapanya Rasulullah, tingkah laku Nabi. Baru yang ketiga, sariro, suruh sariro, suruh siro sariro. Sariro, macam mana pikirnya Nabi. Inilah yang pikir yang tinggi. Ini yang berat. Yang kedua itu udah banyak ngamalkan, pikir ini yang berat. Kadang-kadang masih pikir improdiat aja. Pikir istimayah ini masih berat. Kadang-kadang masih pikir diri sendiri, macam mana amalku ini istiqomah. Tapi jarang kita pikir istimiyah itu.
Ketika datang macam itu, pertolongan akan datang. Hari ini masih pikir implodi kita banyak. Kalau berjamaah pikir kita sama-sama akan datang pertolongan Allah. Kalau ibadah kita andalkan, ini nomor 4 Pak. Nomor 4 ibadah. Sangka pula ini nomor 1. Iya kan? Ini nomor 4 aja ibadahnya. Padahal Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi orang-orang terdahulu ahli ibadah Pak. Ini nomor 4 rupanya. Ulama nomor 4. Kenapa nomor 4? Baru yang ketiga ilmu. Tinggi lagi ilmu rupanya daripada Pak. Kalau ibadah solat nggak ada ilmunya nggak terima nih Pak. Mesti wajib untuk ilmu dia. Baru yang kedua dakwah. Nggak ada kenal orang agama, tak kenal ibadah orang kalau tak ada dakwah. Jikir aja kita sendiri, nggak kenal orang agama lagi Pak. Tapi ada nomor 1 lagi pikir. Profesor tuh mikir aja gajinya besar. Pekerjaannya sudah ini kau perancang ini, gaji dia besar. Kalau pikirin mahal. Orang keluar makanan tuh makan semua orang senang, semua sehat dia, tulang-tulangnya bisa kuat. Apa? Ada dapurnya. Ada orang usaha kami keringat orang masak. Maka pikir ini dapur dia. Lebih utama lagi. Orang bisa sholat, bisa sehat, bisa apa segala macam gemuk. Ya. Ada yang mengusahakan makanan. Ada yang memikirkan macam mana sedap makan. Pesawat bisa terbang, besi bisa terbang, kan ada yang memikirkan. Besi bisa terapung, kan ada yang memikirkan. Kalau dikerjakan aja nggak ada tanpa pikir rancangan, nggak jadi dia. Aku tinggi pikir, mahal. Hari ini ada orang sholat, tapi pikirnya lain. Berat pikir nih Pak. Macam tabi'in sholat, sahabat sholat seolah-olah udah di depan surga dia berhadapan dengan surga. Seolah-olah neraka di belakang. Ya. Berat pikirnya. Isi pikirnya kemana-mana. Maka seluruh para nabi memang habis waktunya Pak. Nggak ada lagi di khusus untuk dunia, nggak ada lagi. Memang dunia itu datang aja. Dari hadiah daripada raja-raja. Kalau sedekah nggak dimakannya, kasihnya ahlu sufa. Ada ahlu sufa sholat di belakang Nabi itu udah mau rapat perutnya. Lapar. Ahlu sufa ini tinggal di suatu tempat, ada namanya sufa, tempat di situ. Dia nggak punya kerja, nggak punya rumah, maka tinggal di situ dia. Maka Nabi ini yang bertanggung jawab memberi makan mereka. Kalau ada sedekah, maka dikasih orang-orang. Kalau nanti ada tawanan, dijualnya tawanan itu untuk makan orang-orang. Jika dia sholat di belakang Nabi, tumbang dia Pak sanggung laparnya. Ketika Nabi sudah selesai sholat, salam-salam, maka pula bukan kasihan Nabi Pak, kelaparan dia, tapi ditargibnya kasihan semangat. Andainya engkau mengetahui kedudukanmu nanti di akhirat, niscaya kamu ingin lebih miskin daripada ini. Bukan kasihan. Hari ini kita pikir masih banyak Pak, pikirnya cuman macam mana orang itu nggak kelaparan, macam mana orang itu punya kerja. Sedikit sekali orang mikirkan macam mana dia amal agama. Kalau dia dekat dengan Allah, mudah ada keperluan-keperluan yang tunaikan. Sedikit sekali kita pikirkan Pak. Berat mendatangkan pikir. Kalau datang bencana yang kita pikirkan macam mana sembako sampai ke sana, jauh Pak. Enggak kita pikir macam mana dia mau taat kepada Allah, jauh. Masih sembako datang, bantuan rumah, memang bagus juga. Tapi bukan itu lebih utama. Lebih utama itu agama. Kalau dia dekat dengan Allah, maka Allah perbaiki kampung tempatnya, maka Allah berikan keberkahan. Walau anna halal qura amanu wattaqau latafahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya mereka penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami limpahkan keberkahan langit dan bumi. Ini bencana datang Pak, kenapa? Kita tak amal agama.
Kalau ditanya, kalau berangkat kita, maka macam mana aku nggak makan nanti kalau nggak kerja? Itulah iman kita. Dan seandainya dan sekiranya kata Allah beriman dan bertakwa, maka itulah perlu diusaha iman kita, Pak. Supaya ada iman sedikit, walaupun sebesar zarrah. Karena tak mau usaha, melawan terus, tak berserah diri. Kata Allah jangan mati sebelum jadi orang muslim. Pandai pula kadang-kadang kita semak daripada Allah. Nabi Ibrahim macam mana pandainya, Pak. Keturunannya itu Nabi Ishak. Datang perintah Allah, mana ada cerita. Kok harus dipotong anakku pula. Nabi Ibrahim kan. Kenapa harus tinggalkan istri? Langsung dihilangkan, maka merasa bodoh di hadapan Allah. Baru orang macam ini orang pintar. Hari ini kita terbalik. Datang perintah Allah, main akal tu. Pandai pula kita. Kalau enggak apa? Kalau enggak kerja di sini aku, uang kuliahnya anakku nanti, uang gedungnya belum lagi, 15 juta hilang. Tak cukup. Rezekinya orang-orang beriman tu, orang bertakwa, rezekinya tak disangka-sangka. Kalau gaji kita 10 juta itu dah disangka-sangka, sebulan nanti dapat 10 juta. Dia disangka-sangka. Tapi rezekinya orang yang beriman ni tak disangka-sangka. Bencana datang itu bukan salah siapa-siapa, salah kita, karena kurangnya kita dakwah. Kalau tak ada lagi orang dakwah, walaupun banyak ulama, Pak, doa kita tak dimakbul lagi, doa tak diterima. Allah angkat pemimpin yang zolim. Baru kita katakan kenapa seperti ini, banyak ulama tapi banyak bencana kan. Dan dakwah tinggalkan. Saling tidak ada lagi saling mengingatkan. Maka kita disiksa sama Allah, bukan siksaan apa-apa. Banyak siksaan melalui ekonomi, kesusahan kita, tungkus lumus kok makin susah, anak kesakitan, orang keluarga kecelakaan, di mana pening disiksa. Keberkahan Allah berikan kita kalau kita mengusahakan iman. Nabi Ibrahim keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia kerja dakwah. Ketika anaknya mau dipotong, maka karena dia kerjasama dengan orang istrinya itu, mimpi dia sampai 3 kali. Oh, ini betul perintah Allah. Baru suruh istrinya ambil tali, ambil pisau. Oh, istrinya karena dia taat juga, istrinya nggak ada cerita mau kemana, ngapain pisau, ada cerita dia. Karena dia taat juga istrinya, kerjasama. Langsung kasih pisau. Jika mau dipotong anaknya, tak bisa makan pula pisau. Tak bisa, tak tajam, langsung tumpul gitu. Dia bukan disuruh motong sebenarnya, keyakinan mau dipotong. Untuk kamu suruh motong anaknya, karena muncul kecintaan kepada anaknya, suruh potong anaknya. Karena anak apa pula? Udah tua istri pula, tak mungkin ada anaknya. Tiba-tiba Allah kasih anak besar, akan muncul kecintaan kepada anak. Nah, ini suruh potong keyakinan, bukan suruh potong anaknya. Rupanya nggak bisa lagi teriris. Ngomong pisau tu, mau kau ya Nabi Allah, aku potong nih, tapi hendak Allah nggak boleh potong. Datang kibas penggantinya. Untuk bukti aja Allah nih, bukan berarti Allah tak tahu. Seperti itu juga kita keluar tuh untuk bukti aja mana cinta Allah dan Rasulnya daripada yang kita tinggalkan 8 perkara itu. Nah, seperti itu motong. Kalau udah hilang itu keyakinan kepada makhluk, maka mudah beramal. Datang keberkahan. Hati kaya rasanya. Mudah awak serahkan kerjaanku kepada Allah. Serahkan istri kepada Allah, kepada anak kita kepada Allah. Urusan-urusan sedikit yang masalah, urusan kepada Allah. Kenapa? Udah belajar menyerahkan tadi.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardoha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di ujian aja 8 perkara nih. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta kekayaanmu, perniagaan yang kamu usahakan, tempat tinggalmu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggu. Lebih kamu cintai 8 perkara daripada Allah dan Rasulnya dan memperjuangkan agama berjihad, maka tunggu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Dan tahu kita tak mau lagi berangkat, ya kan? Maka pasti perbaiki lagi niat kita. Karena segala sesuatu amal ini tergantung daripada niat kita. Kalau kita mau berangkat, mau belajar ngaji aja, Allah pahamkan ngaji aja nanti. Udah pandai ngaji, tak mau lagi keluar, tak mau lagi belajar, udah pandai ngaji. Ataupun aku nggak ada kerja, aku keluarlah, mumpung lagi keluarlah, nanti balik dapat kerja. Allah kasih kerjaan, Allah kasih dunia, ada niatnya seperti itu. Baru nanti tak mau lagi berangkat, udah dapat kerja. Nah, kalau kita niatnya karena Allah dan Rasulnya untuk perbaiki diri, Allah akan perbaiki diri kita. Dunia kita Allah perbaiki, muamalah, muasyarah, akhlak, dan semuanya Allah perbaiki. Kita perbaiki. Untuk apa? Untuk agama. Kerjaan Allah memberikan kemudahan, untuk berangkat mudah. Allah hantar pasangan yang untuk namping kita untuk kerja agama. Tidak Allah persulit. Kala intan surullah yang surukum wa yusabit agama. Allah bantu, siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Bantu dari apa? Dari musuh-musuh kita. Allah kokohkan langkah-langkah kita. Musuh kita bukan luar daripada diri kita. Kalau luar daripada diri kita mudah kita tinggalkan. Dalam diri kita Allah letak nafsu, iblis, dan kebiasaan buruk kita. Itulah musuh kita. Kemana-mana, ke dalam gunung, ke lautan, tetap ikut dia musuh kita. Kalau harta aja musuh kita, tinggalkan, dah selesai, tak ada lawan, menanglah kita. Tapi ikut terus dalam air, di lautan, di udara, ikut terus. Maka pentingnya kita bantu agama. Allah bantu kita. Allah berikan hidayah, taufik untuk apa? Mengamalkan agama. Itu perkara itu. Kita niat. Jangan sampai di sini saja. Sampai kapan? Sampai mati. Tapi kerjanya sampai hari kiamat. Tak boleh berhenti. Berhenti orang, berhenti amal agama. Hancur dunia. Mana mulai? Dah mau habis, dah mau ajan ni dah. Ini yang ikut. Yang kaya 25. Jadi perbaiki niat kita. Karena amal ini tergantung daripada niat kita. Mendapatkan nggak ada cara lain. Ya Allah. Berangkat. Dan kalau pulang pun itu untuk ngambil penumpang lagi nya, untuk berangkat lagi ya kan. Ya Allah. Untuk mendarat aja nya di bandara. Untuk ngambil penumpang berangkat lagi. Tapi lebih berat dia di bandara tuh lah. Cari penumpang banyak-banyak payah. Berangkat enaknya. Insyaallah kawan-kawan kita, teman-teman kita pulang ya kan. Kita dengan doa kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Insyaallah. Allah.